Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. فإن العاشق لا يستثقل السعي بهوى معشوقه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى يشتغل به فهكذا يكون حب الله تعالى فإن كل حب صار غالبا ظهر على مهلة ما هو دونه فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه وقيل لبعض المحبين وقد كان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء ما كان سبب هلك هذه بالمحبة فقال سمعت يوما محبا وقد خل بمحبوبه وهو يقول أنا والله أحبك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك كله فقال له المحبوب إن كنت تحبني فأيش تنفق علي قال يا سيدي أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك فقلت هذا خلق لخلق وعبد لعبد فكيف بعبد لمحبوب فكل هذا بسببه إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Sesungguhnya orang yang rindu ia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan orang yang dirindukannya. Ia merasa lezat untuk melayaninya dengan hatinya, meskipun payah pada tubuhnya. Manakala tubuhnya lemah, niscaya adalah sesuatu yang paling ia senangi, bisa dikembalikannya kemampuan dan dipisahkannya kelemahan, sehingga ia dapat menyibukkan diri dengan yang dirinduinya. Maka begitulah adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa dapat kita lihat, dapat kita saksikan dengan mata kepala kita di alam yang nyata ini atau alam dunia, alam mulki wasyahadah. Dapat kita lihat bahwa orang yang merindukan sesuatu ia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan yang dirindukannya. Orang yang merindukan sesuatu dia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan yang dirindukannya. Nah, itu dapat kita lihat dengan mata kepala. Orang yang merindukan kedudukan, orang yang merindukan pangkat dan jabatan, maka tentu dia tidak merasa payah, tidak merasa sulit, tidak merasa berat tubuhnya untuk mencapai apa yang dirindukannya. Kita lihat misalnya orang-orang yang mengingini kedudukan, orang yang ingin berpangkat, orang yang ingin hendak jadi tentara,
itu kerinduannya hendak jadi tentara, keinginannya hendak jadi tentara. Maka latihan-latihan yang berat yang dialaminya itu bisa dia atasi. Latihan-latihan yang berat bisa dia laksanakan dengan senang hati. Karena apa? Karena itu memenuhi apa yang dirindukannya. Orang mulai berabai hendak jadi tentara itu berjalan batis sampai ke Banjar, berjalan batis, awak hibak macam-macam dibawa, bawaan yang berat. Nah, tapi mereka itu melakukannya dengan senang hati, walaupun badannya payah, tapi hati mereka senang. Kenapa? Karena mereka merindukan sesuatu. Mereka merindukan tentara itu, hendak jadi tentara. Nah, demikian pula orang yang merindukan kekayaan, orang yang merindukan kesugihan, ia korbankan dirinya untuk mencapai tujuannya itu. Walaupun susah payah, walaupun nyawa taruhannya, tapi itu merasa inting. Kenapa? Karena demi mencapai kerinduannya, keinginannya menjadi orang yang kaya. Nah, orang mendulang itu nyawa taruhannya, bila rumbih mati. Tapi di mana-mana banyak orang mendulang. Kenapa? Karena itu kerinduannya untuk mencari kekayaan. Nah, kerinduannya untuk sugih. Nah, orang yang merindukan menjadi ilmuwan, orang yang hendak menjadi ilmuwan, ahli ilmu, nah ini susah payah membaca setiap buku, apa yang perlu dibacanya, mendatangi kemana orang yang tahu untuk menanyakan sesuatu, didatanginya. Karena apa? Karena yang dirindukannya adalah, yang dicintainya adalah ingin menjadi seorang ilmuwan, ahli ilmu. Nah, jadi itu contoh-contoh bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Orang yang merindukan sesuatu tidak merasa sakit hatinya untuk mencapai tujuan itu, walaupun badannya hancur, walaupun badannya susah payah. Nah, perempuan-perempuan yang kita dengar merindukan kecantikannya, ini bini-bini hendak benar bungas rupa, hendak benar berhidung mancung, hendak benar berbungas. Nah, ini rela mengeluarkan duitnya, hakung dioperasi orang, hakung dioperasi orang, dibius orang, demi mencapai yang dirindukannya supaya muhanya jadi bungas. Padahal duit keluar, waktunya sakit, tapi itu kada susah bagi mereka. Hatinya tetap senang melakukan itu karena ingin mencapai apa yang dirindukannya, yaitu menjadi orang yang bungas. Nah, contoh-contoh itu dapat kita saksikan dengan mata kepala zahir ini. Maka begitulah adanya cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengingini, orang yang merindukan cinta Allah, segala apa yang diperintah Allah digawinya, segala yang dilarang Allah dijauhinya, segala yang sunat dilaksanakannya. Macam Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan beliau pernah sampai bengkak batisnya karena kebanyakan berdiri sembahyang, dan beliau kadang merasa susah, beliau kadang merasa sakit, tetapi hati beliau senang. Kenapa? Karena beliau merindukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi badan kita, hati kita siap melayani apa yang diinginkan oleh yang dirindukan. Badan kita, hati kita
siap melayani apa yang dirindukan oleh yang kita rindukan. Kalau yang kita rindukan itu Allah, yang kita rindukan itu surga, maka hancur tubuh kita kada jadi soal, sesuai bayarannya. Yang kita rindukan ini Allah, yang kita rindukan ini surga, lalu badan kita hancur berkeping-keping karena mencapai itu sesuai, karena yang kita rindukan itu Allah, yang kita rindukan itu surga. Tetapi kalau tubuh kita ini kita hancurkan untuk mencapai keinginan duniawi, nah itu rugi. Tubuh kita hancurkan, pikiran kita habiskan untuk mencapai keduniaan, itu adalah rugi. Apa ruginya? Larang yang dikorbankan daripada apa yang didapat. Larang yang dikorbankan dari apa yang didapat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita seperti ini, betangan, bebetis, betelinga, lengkap. Nah, ciptaan Allah ini sangat mahal, luar biasa mahalnya, yang kadang dijual orang. Nah, kalau orang misalnya pagat tangannya, orang ini miliarder, miliaran misi harta, kamana aja mencari kehadiran dijual tangan itu. Nah, daripada larangnya menciptaan Allah ini. Nah, kemudian lagi Allah memberi kita akal pikir. Akal pikir ini pun kada ada nilainya dengan dunia. Akal kita kurang sedikit saja jadi gila. Belum kada ada, kurang saja sudah kada normal lagi. Kita lagi membalik orang gila, tuh orang ngejar. Hanyar kurang sudah kayak itu jadinya. Hanyar kurang. Tuh kekurangan aja orangnya, kurang akal aja, belum lagi kada berakal. Kurang akal lagi sudah kayak itu. Misalnya berhanda kot asar pas itu kemari bebeju kada. Tuh siapa tuh jauh? Tuh kurang aja orangnya. Nah kurang. Apalagi kada berakal, bisa bertelanjang. Nah, jadi akal yang diberikan Allah, akal pikir ini mahalnya, harganya kadang-kadang dihitung dengan dunia. Kadang-kadang dibayar lawan duit. Ada orang berjual akal, kadang-kadang orang tuh bulan nukar akal supaya pintar adalah kadang-kadang. Nah, jadi kecerdikan, kepintaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuatu yang mahal. Nah, sesuatu yang mahal yang diberikan Allah ini jangan kita hancurkan, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang remeh. Hal-hal yang remeh. Kita gunakan akal pikir kita untuk mencapai keduniaan. Habis-habisan menggunakan pikiran sampai runtuh rambut daripada panasnya kepala. Mencapai keduniaan, rugi. Apa ruginya? Larang yang kita korbankan dari apa yang bakal didapat dunia itu. Nah, tapi kalau akal pikir ini kita gunakan untuk menggali hukum Allah, akal pikir kita gunakan untuk mencari makrifat kepada Allah, nah ini setimpal itu. Sesuatu yang kada berharga, luar biasa mahal, hendaknya dikorbankan kepada sesuatu yang lebih mahal. Nah, itu untung. Kita kada tahu tentang Allah, lalu kita pikir, nah kita habiskan pikir kita untuk mengetahui tentang Allah. Nah, itu menggunakan pikir yang untung. Kenapa? Yang dipikirkan ini Allah. Yang dipikirkan ini adalah tentang sifat-sifat Allah, tentang makhluk-makhluk Allah, untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Nah, ini untung. Ayo habis akal pikir untuk menggunakannya kepada ma'rifat, itu kada rugi. Orang tuh
mengenali ma'rifat kepada Allah, kena mengaji ma'rifat sampai kegilaan, ya kepada ruginya. Kenapa? Karena yang dicarinya ini memang sesuatu yang lebih mahal daripada akalnya itu sendiri. Kita misalnya ada di rumah kita, ini rumah nih, ada titikan, gimana kebayang ini datangnya mirisnya kalau beampihan. Nah, kita putar akal kita mencari, memperhatikan satu demi satu, sing gimana mirisnya ini. Dapat di sini sekalinya mirisnya, rugi. Nah, ruginya menggunakan akal untuk urusan miris itu rugi. Namun kita ada berduit, nah unjuk duit itu kangkang cari akan miris dari mana. Nah, seorang tetap beribadah kepada Allah, tetap sembahyang kita khusyuk, tetap baca Quran kita tenang, kadang memikirkan miris itu tukang yang kita suruh karena itu bagiannya. Nah, ini karena orang menjadikan duit sebagai perisai dirinya. Nah, menjadikan duit sebagai perisai diri. Jangan dikorbankan diri untuk mencari duit, itu rugi diri ini kalau orang berjual. Nah, duit itu diciptakan Allah untuk menjaga diri, untuk memelihara diri, memelihara sifat-sifat diri yang mulia. Nah, sama tubuh kita ini kita korbankan untuk mencapai satu keinginan. Yang diinginin apa, hendak jadi apa? Awak hancur, awak sakit-sakitan, yang diingini hanya apa? Kepentingan duniawi. Itu kalau seimbang rugi. Karena kesehatan, kekuatan yang diberikan Allah ini kalau kita gunakan untuk taat, kita gunakan menuntut ilmu, kita gunakan untuk berjuang fisabilillah, nah itu sesuai. Jangan hendak berlapah-lapah dalam urusan yang kada jadi pahala, rugi. Kenapa? Kalau sesuai yang kita korbankan dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau kita lapah, kita uyuh karena urusan ibadah, kita lapah uyuh awak karena urusan mencapai keridhaan Allah, nah ini untung. Jadi gunakanlah pemberian Tuhan yang mahal ini dalam diri kita, gunakan untuk mencapai yang mahal. Jangan digunakan untuk mencapai yang murah, rugi. Nah, jadi orang-orang yang rindu kepada Allah, memenuhi apa yang diinginkan Allah, walaupun hancur tubuhnya, tapi hatinya tetap gembira, hatinya tetap senang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zamannya para sahabat Nabi, itu orang-orang sahabat ini berlomba mendaftar berjihad fisabilillah, berlomba sampai ditangati Nabi kan jangan 4 berjihad, Nabi kan kosong di Madinah, habisan orangnya ada lagi, semuanya hendak 4 jihad. Padahal jihad itu taruhannya nyawa. Jihad itu taruhannya nyawa, karena panah, karena tumbak, karena pedang, mati. Tapi kenapa orang-orang berlomba untuk jihad? Nah, karena mengorbankan diri untuk jihad, surga sesuai. Bermati-mati tapi surga itu cocok. Kalau kita bermati-mati mendapat misalnya 2-3 miliar, tetap rugi. Menggauli usaha yang taruhannya nyawa, itu berapa aja dapatnya rugi. Karena yang kita korbankan sesuatu yang kada dijual, yang kita korbankan sesuatu yang mahal, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka begitulah adanya cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengorbankan dirinya karena dirinya merindukan surga, dia korbankan dirinya untuk mendapatkan surga. Nah, ini setimbang, ini cocok itu.
Karena sesungguhnya setiap cinta yang menjadi menang, niscaya sudah pasti ia mengalahkan apa yang kurang daripadanya. Itu pasti sudah. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, kalau kita dengar dengan telinga kita, bahwa setiap yang menang cintanya itu pasti mengalahkan yang kurang cintanya. Setiap sesuatu yang menang cintanya mengalahkan yang kurang cintanya. Contohnya, kita sayang lawan duit, sayang lawan duit. Ada melihat sesuatu yang bagus, nah apakah benda, apakah yang bagus, yang kita ketuju benar lawan benda itu, kita korbankan duit asal dapat benda itu. Nah itu ambilnya sayang duit daripada benda itu, kadang maunya ngeluarkan duitnya, entah sayang duitnya. Setiap cinta yang menang pasti mengalahkan cinta yang kurang. Kenapa kita wani mengorbankan duit? Karena duit itu kita sayangi, kita tukarakan ke itu, ke ini, karena kita lebih cinta itu ini daripada duit itu. Jangan kita sayang duit daripada itu ini, kadang mau keluar duit, sumpah nih duit sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya setiap cinta yang menjadi menang, niscaya sudah pasti yang mengalahkan apa yang kurang daripadanya. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu lebih menang daripada cinta yang lainnya. Maka yang lainnya ini pasti dia tinggalkan untuk mendapatkan cinta kepada Allah itu. Kalau cinta kepada Allah ini kurang, cinta kepada dunia lebih menang, apapun ditinggalkannya Allah asal mendapatkan dunia yang lebih dia cintai itu. Ada keuntungan yang banyak, keuntungan banyak, berlipat-lipat keuntungannya. Ini ketujuh ya kan, duitnya untung itu ketujuh. Tapi amun itu ku ambil, Allah kada ketujuh. Allah jarnya kada ketujuh, Allah melarang itu. Walaupun itu banyak untungnya, tapi Allah melarang. Nah di situ akan ditimbang cinta kita, yang mana yang kita cintai yang lebih, itu yang unggul. Bila kita cinta kita kepada Allah menang, untung yang banyak tadi karena dilarangnya, kada jadi kita ambil. Tapi bila cinta kepada Allah ini kurang, nah Allah Ta'ala yang kalah, keuntungan itu yang diambil walaupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang adalah orang yang dicintainya lebih ia cintai daripada kemalasannya, niscaya ditinggalkannya kemalasan itu untuk melayani kecintaannya. Orang yang dicintainya ini nah menyuruh ini macam-macam. Nah ujar nang orang yang dicintai ini kan karena subuh datang ke rumahku, kayaknya jam 12 datang ke rumahku, kayaknya kan tengah malam datang pulang ke rumahku. Ujar yang kita cintai ini tengah malam itu kita malas pun mendatangi melawan orang kita cintai ini. Tapi karena orang kita cintai ini menang dalam hati kita, kalah kemalasan ini, kalah kemalasan itu. Akhirnya tengah malam datang ke rumah dicintai, padahal buring nyaman, dingin, malasnya luar biasa mendatangi orang dicintainya nih, tapi ini menyuruh datangi aku jarinya. Nah kemalasannya tuh kalah apabila orang yang dicintainya itu lebih daripada malas. Dan jika adalah orang yang dicintainya lebih ia cintai daripada harta,
niscaya ia tinggalkan harta untuk mencintai orang yang dicintainya itu. Ujar orang yang dicintai, kita menghendak lawan aku, kok kada katuju sampai dia muterikan itu. Dia atau beriakan, kok kada katuju macam sampai dia muterin itu, kok kada katuju jam makan ini, kok kada katuju jam makan itu, kok kada katuju jam makan ini makan itu. Kalau orang yang dicintai ini menang dalam hatinya, kada jadi soal meninggalkan melakukan apa yang diperintahkan orang yang dicintai tadi. Dan jika adalah orang yang dicintainya lebih ia cintai daripada harta, niscaya ia tinggalkan harta untuk mencintai orang yang dicintainya itu. Sehingga sebagian orang yang cinta, al-muhibbin, yang mana ia telah memberikan dirinya dan hartanya sehingga tidak tersisa lagi baginya sesuatu. Ada sebagian orang yang cinta, dia berikan dirinya, dia berikan hartanya sehingga kada punya apa-apa lagi. Ia ditanya orang, ditakoni orang, apa sebabnya keadaanmu sampai begini pada cinta? Apa sebabnya keadaanmu sampai begini pada cinta? Harta habis, dirinya diberiakannya, jadi pembantunya, jadi khadamnya, ya orang kaya. Karena mencintai seseorang kita menghabiskan dulu harta untuk datang ke rumahku jadi khadamku maka. Apa sebabnya keadaanmu sampai begini pada cinta? Maka ia menjawab, saya mendengar pada suatu hari orang yang bercinta dan ia bersunyi sepi dengan orang yang dicintainya. Aku mendengar ada orang yang saling cinta mencintai, berduaan di tempat yang sunyi. Ia berkata, demi Allah saya cinta padamu dengan sepenuh hatiku dan kamu berpaling dariku dengan seluruh wajahmu. Jadi saya kong aku ini cinta lawan hitam seluruh hatiku, kenapa kamu tidak menghiraukan aku? Orang yang dicintai itu menjawab, jikalau kamu benar-benar cinta kepadaku, maka apakah yang kamu berikan untukku? Orang yang mencintai itu berkata, aku berikan kepadamu semua yang aku miliki, kemudian aku serahkan nyawaku kepadamu sampai binasa. Ini ada orang yang macam itu sama pada manusia nih. Memang mencintai manusia, memang dicintainya manusia. Maka saya berkata, ujar sebagian muhibbin tadi, ini percintaan adalah percintaan antara makhluk dengan makhluk dan antara hamba dengan hamba. Maka bagaimanakah percintaan hamba kepada yang disembahnya? Bagaimanakah percintaan seorang makhluk kepada Khaliknya? Tentu lebih daripada yang demikian tadi. Maka kesemuanya inilah sebab-sebabnya tadi. Dan di antara tanda-tanda cinta kepada hamba, dan di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah, bahwa ia berkasih sayang kepada semua hamba Allah, penyayang kepada mereka, bersikap keras atas semua musuh Allah, dan kepada setiap orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah.
Ini bagian dari apa yang disebut ngarannya al-wafa. Cinta kita kepada Allah, tandanya antara lain kita mesti cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita pasti cinta juga kepada yang dicintai Allah. Dan kita kada katuju kepada orang yang kada dikatujui oleh Allah. Kayak itu juga manusia pun kayak itu. Kalau kita cinta lawan si fulan umpamanya manusia, kita pasti cinta lawan apa-apa yang dicintainya. Lawan kucingnya pun kita katuju. Lawan kucingnya katuju. Karena kita cinta itu katuju lawan kucing itu. Dan kita kada katuju lawan orang yang inya kada katuju. Nah, amun kada macam itu kada cinta ngarannya, kada cinta nang bujur, kada cinta nang murni. Nah, bahwa ia berkasih sayang kepada semua hamba Allah, penyayang kepada mereka, bersikap keras atas semua musuh Allah, dan kepada setiap orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, siapapun dia, anak kita kah, bini kita kah, orang tua kita kah, siapakah, bila ini musuh Allah, kita musuh juga. Bila ia mengerjakan sesuatu yang kada disukai Allah, kita kada katuju juga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah mensifatkan orang-orang mukminin yang cinta kepada Allah. Mereka adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Sesama orang mukminin, sesama orang yang beriman, mau kada mau ia mesti cinta kalau dia mencintai Allah, karena Allah cinta kepada orang yang beriman. Kepada orang kafir, nah kepada orang kafir ia mesti kada katuju, ia mesti bersikap keras. Kenapa? Karena Allah kada katuju lawan mereka itu. Nah, makanya mengkawa jangan berterakan rumah lawan orang kafir. Jangan hendak bergabung berkawan-kawan orang kafir. Kayak apa aja baiknya. Kenapa? Khawatir kalau dalam hati kita ini ada kecenderungan cinta kepadanya. Padahal ini musuh Allah. Nah, kita disuruh berbuat sesuatu kepada orang kafir, itu ada batasan-batasannya. Karena hati kita ini jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Nah, tabiat hati kita ini cinta kepada orang yang baik lawan inya. Ini jangan hendak berkenalan melawan orang kafir itu kalau kada perlu kenal. Nah, apalagi bersahabat dengan orang kafir. Karena ini baik kan kita dikiriminya ini, dikiriminya hadiah lebaran, dikiriminya parcel lebaran, akhirnya hati kita katuju lawan inya. Padahal ini Allah kada katuju. Karena inya kafir lawan Allah. Nah, itu khawatirnya. Kita yang orang-orang kafir ini mesti bersikap tegas, mesti bersikap keras. Kalaupun kita berbuat baik kepada orang kafir, itu ada batasan yang diatur oleh Allah. Bisa kita ada langganan bagaimana Cina yang kada agama Islam, itu kada jadi masalah kita berhubungan bisnis lawan mereka. Kada dilarang. Nabi pun pernah sambil bersandar orang Yahudi. Nabi pernah kerjasama bisnis dengan orang Yahudi.
sini kada berduit, sini sandakan lawan orang Yahudi. Pernah itu. Itu menunjukkan bahwa kerjasama dalam usaha lawan orang Yahudi, Nasrani, non-Islam ada jadi soal. Nah cuma jangan sampai menumbuhkan dalam hati kita itu cinta kepada mereka. Nah ini yang bertentangan. Amun kita terlalu akrab lawan orang kafir, itu kayaknya akhirnya bisa kita ketuju lawan dunia. Nah sedangkan Allah menyuruh jangan ketuju. Artinya mereka adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Nah sesama mukmin kita disuruh Allah berkasih sayang. Kenapa? Karena Allah sayang kepada mereka. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang yang dicintai Allah. Kita bersikap benci, bersikap keras kepada orang yang dibenci oleh Allah. Dan ia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Ia mencintai orang yang dicintai Allah, ia membenci orang yang dibenci Allah. Ia kada peduli celaan orang. Kenapa? Karena yang ditujunya adalah Allah. Bila Allah ketuju, itu sudah. Masalah kiri kanan ini ketuju kok kada jadi soal lagi. Yang penting Allah ketuju lawan aku. Dan ia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Ia tidak dipalingkan oleh orang yang memalingkan dari marah karena Allah. Kita disuruh marah kepada orang maksiat, kita disuruh marah kepada orang-orang kafir. Marahnya itu marah karena Allah. Kenapa jam sarik lawan si pulang itu? Karena Allah pengsarik lawan inya. Inya penjudi orangnya, peminum, pemabuk. Tuhan sarik lawan inya, seorang sarik juga lawan inya. Nah itu. Ia tidak dipalingkan oleh orang yang memalingkan dari marah karena Allah. Dengannya Allah mensifatkan para walinya. Nah Allah mensifatkan para wali-wali itu bahwa orang wali itu mereka kasih sayang kepada orang mukminin, mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka kalau marah, marahnya itu karena Allah, kalau cinta, cintanya karena Allah. Nah ingat situ sebagaimana ya kalau selain وَيَا رَجُلٌ مَنْ شَدَّ